Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Turribius. Turribius dilahirkan tahun 1538 di Leon, Spanyol. Ia seorang profesor di sebuah universitas, kemudian menjadi hakim yang terkenal. Ia seorang Kristen yang bijak, terkenal sebagai seorang jujur dan bijak. Suatu hal luar biasa yang terjadi atasnya mengubah seluruh hidupnya. Secara tidak diduga, Profesor Turribius diminta gereja menjadi uskup agung di Lima, Peru. Ini terjadi karena Lima membutuhkan seorang uskup agung dan banyak orang dalam gereja yakin bahwa Turribius memiliki kualitas untuk posisi itu. Turribius awalnya tentu saja sangat berkeberatan. Ia bukanlah seorang imam dan Peru terletak jauh di belahan benua Amerika Selatan. Turribius memohon dengan sangat agar ia dibebaskan dari kehormatan tersebut. Tetapi ketika ia menyadari kondisi penduduk pribumi Peru yang mengenaskan, ia tidak dapat menolak. Ia ingin menolong mereka dan membawa mereka kepada iman. Akhirnya Santo Turribius ditahbiskan dan berangkat ke Peru. Sebagai seorang uskup agung, Santo Turribius mengunjungi segenap pelosok negeri. Ia melakukan perjalanan di atas bukit-bukit bersalju dengan kaki telanjang. Ia berjalan di atas pasir pantai yang panas. Ia melihat banyak hal selama kunjungannya. Orang-orang Spanyol, terutama tentara-tentara, dikenal berwatak bejat. Orang Indian dikenal bodoh, sedangkan imam-imamnya malas dan mempunyai banyak istri. Hal ini menggerakkan dia segera mengadakan pembaruan total dalam keuskupannya. Terhadap orang-orang Spanyol yang bejat moralnya, ia tidak segan-segan menjatuhkan hukuman setimpal. Untuk orang-orang Indian bodoh, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga-tenaga imam dan pelayanan umat. Ia mendirikan sebuah seminari yang dikenal sebagai seminari pertama di Amerika. Para imam dibinanya agar kembali sadar akan keluhuran panggilannya dan tugasnya sebagai pelayan umat. Turribius dengan tekun mempelajari bahasa daerah dan adat istiadat setempat. Orang-orang Indian yang masih terbelakang mendapat perhatian khusus. Ia membela mereka dari segala tindak jahat orang Spanyol. Ia mendirikan gereja-gereja dan rumah-rumah sakit. Ia memulai sekolah pertama di Amerika Latin, mendirikan pendidikan calon imam. Sekolah yang demikian dinamakan seminari. Ia belajar berbagai bahasa setempat yang berbeda-beda. Ia menghendaki umat dapat mendengarkan homili pada waktu misa dan mengaku dosa dalam bahasa ibu mereka. Ia melindungi penduduk pribumi yang kerap kali diperlakukan keji oleh para penjajah. Usahanya untuk memperbarui kehidupan imam dan sangat berhasil, demikian juga kehidupan para umat. Ia dibantu oleh rekannya Santo Francisco Solanus. Selama 25 tahun memimpin gereja Peru sebagai uskup agung,
Turbius berhasil mengantar kembali orang-orang Spanyol kepada tata cara hidup Kristen. Demikian juga orang-orang Indian. Santo Turbius mencintai rakyat Peru. Ia menghabiskan sepanjang sisa hidupnya sebagai seorang imam dan uskup bagi mereka. Ia wafat tanggal 23 Maret 1606 dalam usia 68 tahun. Santo Turbius dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Benediktus ke-13 tahun 1716. Perayaan 23 Maret, lahir tahun 1538, kota asal Mayorga de Campos León, Spanyol, wilayah karya Lima, Peru. Wafat 23 Mei 1606 di Santa Peru oleh sebab alamiah. Beatifikasi 2 Juli 1679 oleh Paus Innocentius ke-11. Kanonisasi 10 Desember 1726 oleh Paus Benediktus ke-13. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.